Aku lagi nunggu lampu merah. Nah udah guys, aku mau nyebrang dulu ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Maura sayang. Seperti biasa ya, aku tuh hari ini libur. Sekarang hari Minggu dan aku tuh mau bercerita ya guys. Setelah beberapa bulan aku pulang ke Indonesia dan balik lagi ke Hong Kong. Dan tentunya ada alasannya, maksudnya setiap orang punya alasan masing-masing. Tapi ya mungkin nggak beda jauh alasannya ya. Dan aku juga sebetulnya sih masih ingin di Hong Kong lah gitu loh ya teman-teman ya. Sekarang mau beli keperluan sehari-hari dulu ya, kebutuhan aku gitu ya, kayak kondisioner itu sudah habis, banyak sekali yang sudah habis. Aku mau ke supermarket dulu dan beli makanan, beli apalah gitu ya. Nanti aku lanjut ngobrol ya. Oke ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Tuh guys, jadi aku tuh sudah aku tulisin semua ya, apa-apa aja yang perlu aku beli gitu. Soalnya kan apa ya, kalau nggak ditulis itu aku suka lupa. Jadi aku wajib ditulis ya. Aku tuh sering sekali lupa ya, kalau misalnya aku pengen beli apa-apa gitu ya. Terus nanti udah keluar itu lupa. Jadi kalau udah ditulis itu nggak bakalan lupa gitu loh. Tuh panas guys, mataharinya ya, tapi nggak apa-apa, ini panasnya masih sehat karena masih pagi. Tapi kalau siang itu nggak sehat ya, bikin pusing kepala. Kita makan dulu guys, ini namanya malak Swivan. Ini enak banget ya, pedas. Tuh ini nona-nona cantik kayak tapin lo gini guys, enak banget. Ada makan, ini gorengan. Tuh guys, aku mau muter-muter dulu ya, aku mau beli spons make up dan lain-lain. Tadi ada ini 34, ini 22. Kayaknya aku beli yang ini aja deh, 22. Tuh guys, tak taruh di keranjang. Cari ini sabun cuci muka. Itu biasanya aku pakai Biore. Sama Raksana. Aku beli yang ini aja deh. Sama ini aku biasanya pakai yang ini. Halo teman-teman semuanya. Jadi videonya aku lanjut sekarang di rumah ya teman-teman ya. Soalnya tadi aku tuh sibuk banget belanja gitu ya. Jadi aku tuh nggak fokus sama konten kalau di luar itu ya teman-teman. Aku juga belanjanya lumayan banyak dan nggak di satu tempat gitu ya. Jadi aku sudah beli itu ya, tadi tuh sabun cuci muka, terus remove make up, kapas, spons make up ya. Terus sudah beli pulsa, terus sudah beli apa ya itu namanya ini, headset ya, earphone ya, sama power bank. Yang belum itu aku apa ya, aku ada aja yang lupa ya guys ya, padahal udah ditulisin. Tuh kan apalagi nggak ditulis ya, ditulis aja aku tuh ada aja yang lupa. Apa ya yang belum itu, hand body. Sama tadinya aku tuh pengen potong rambut, cuman aku tuh takutnya lama gitu yang nganterinya, soalnya kan nggak boking dulu. Jadi yaudahlah, nanti aja lah, insya Allah bulan depan ya. Soalnya rambut aku tuh udah panjang banget ya. Sebetulnya sih sayang juga kalau dipotong itu, cuman aku tuh pengennya yang agak ada modelnya gitu loh ya guys. Ini kan rambut aku tuh lurus banget gitu ya, jadi nggak ada modelnya gitu loh. Oke teman-teman, jadi aku lanjutin ceritanya di sini karena di sini atau di dalam kamar aku tuh lebih tenang dan lebih nyaman ya teman-teman ya. Kalau di luar itu kan rame banget dan cuacanya juga panas banget, terus kadang hujan gitu ya. Jadi apa ya, pikirannya itu nggak tenang gitu deh guys ya. Yaudah, jadi di dalam rumah itu lebih nyaman dan nyaman banget dan enak juga, ada AC-nya. Oke ya teman-teman, jadi ceritanya itu aku tuh setelah beberapa bulan pulang ke Indonesia dan balik lagi ke Hong Kong ya. Tentunya ada alasannya ya teman-teman, kenapa aku balik lagi ke Hong Kong dan belum mau pensiun gitu ya teman-teman ya. Jadi gini ya, yang pertama itu kan aku kan ke Hong Kong kan 8 tahun ya, sudah finish kontrak ya, alhamdulillah. Dan majikan aku juga sudah memberikan uang pensiun sebetulnya ya guys ya, seperti yang
aku liatin kemarin di video-video sebelumnya kalian, di video-video sebelumnya ya, tentunya kalian sudah lihat ya. Majikan aku juga sudah ngasih uang pensiun atau long service ya, biasanya kalau di Hongkong itu menyebutnya long service. Alhamdulillah aku dapat ya teman-temannya, dan aku juga nggak menyangka sama sekali aku bisa dapat, karena sama sekali tidak ada perjanjian. Jadi seperti itu ya, di Hongkong itu kadang ada yang sudah buat perjanjian sama majikan tapi majikannya nggak ngasih atau ingkar gitu, atau dengan berbagai macam alasannya. Tapi yang nggak buat perjanjian tiba-tiba ngasih gitu. Jadi semua itu tergantung rezeki, jadi sudah Allah yang mengaturnya ya. Kita hanya ya apa ya, kita sih hanya merencanakan saja, ya dapat ya syukur alhamdulillah ya kan, disyukuri gitu ya. Nggak dapat ya berarti belum rezekinya. Jadi seperti itu. Nah, majikan aku tuh bilang gini, waktu pas kontrak keempat itu ya guys ya, katanya kamu mau nambah lagi enggak, kata mau renew atau enggak. Aku tuh waktu itu pikirannya tuh bingung ya guys ya, antara mau nambah atau enggak gitu ya kan. Soalnya kan aduh banyak sekali yang aku pikirkan gitu loh ya guys ya, bukan hanya untuk kerja aja gitu, soalnya banyak sekali pokoknya ya. Jadi aku tuh nggak bisa berpikir gitu ya waktu itu, udahlah aku gini aja gitu ya kan. Padahal aku tuh waktu itu iya, aku bilang gini sama majikan aku, oh enggak, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh ya udah kalau kamu nggak mau renew katanya, aku ambil yang lain gitu ya kan, untuk pengganti aku gitu, untuk ngurus anak-anak, untuk menjaga rumahnya dia gitu ya kan. Aku bilang iya oke ya kan. Nah terus majikan aku tuh nanya lagi gitu ya, di WhatsApp lah, biasalah mungkin dia datang ke agensi untuk ngambil yang baru gitu ya kan. Terus agensi bilang gini gitu ya kan, sayang banget katanya, kenapa nggak dilanjut aja gitu ya kan. Terus dia itu nanya lagi, katanya kamu gimana, udah deal belum keputusannya? Aku bilang iya udah. Terus aku tuh waktu itu ya namanya juga manusia biasa ya guys ya, tentunya mungkin bukan hanya aku aja ya, kalian juga sama mungkin pikirannya ya. Kadang pengen nambah, pengen pensiun, pengen gini gitu, banyak sekali kan keinginan, jadi pusing gitu loh. Dan pikirannya itu suka berubah-ubah gitu loh, tiap detik, tiap menit, tiap hari, dan tiap bulan, bahkan tiap tahun. Iya kan, setiap saat pokoknya ya, pikiran kita dan otak kita itu berputar dan berubah-ubah. Jadi gitulah. Dan akhirnya ya udah, aku sudah memutuskan kontrak, maksudnya itu sudah nggak mau renew ya. Aku sudah finish dan aku pulang ke Indonesia. Dan bos aku juga bilang ya udah kalau kamu nggak mau, ya udah kamu istirahat, kamu pensiun, katanya kamu tuh udah ya lumayan lah umurnya gitu ya kan, segitu tuh udah cocok punya bisnis sendiri katanya, seumuran kamu itu katanya, jangan kerja terus ikut orang, jadi lebih enak itu punya bisnis sendiri kata dianya. Terus aku kan ini kasih uang ke kamu, uang pensiunan lah ya, kamu buat bisnis apa gitu di Indonesia kata dianya. Nah terus aku tuh bilang ya iyain aja lah, iya aku bilang gitu. Dalam hati aku kan membuka bisnis juga tidak semudah membalikan telapak tangan ya kan, harus ada rencananya dulu, terus harus ada gimananya dulu gitu ya kan. Saya maunya bisnis apa dan gimana ya kan, nggak langsung gimana gitu ya kan. Dan tentunya juga kan harus dari awal dulu gitu, nggak langsung sukses iya kan. Aku tuh mikirnya gitu, tapi ya aku iyain aja ke bos aku, ya daripada kamu begini terus kerja ikut orang di luar negeri katanya, saya lebih mendukung kamu punya bisnis sendiri. Dia bilang saya juga pengen punya bisnis sendiri, tapi saya nggak bisa, jadi dia itu harus ikut di perusahaan mertuanya gitu ya, atau suaminya gitu. Jadi seperti itu loh guys. Nah terus ya udah pulang ke Indonesia kan, pulang ke Indonesia udah. Terus ya aku juga tidak membuka bisnis ya, sebetulnya sih aku tuh sudah mendaftar menjadi agen produk kosmetik ya, atau kecantikan ya teman-teman. Jadi salah satu brandnya itu brand Wardah, aku tuh sudah mendaftar sebetulnya. Dulu juga aku tuh sempat lancar ya, kayak kirim ke Hongkong kemana-mana gitu ya, alhamdulillah sebetulnya. Cuman karena apa ya, pas pindah rumah ke Humantin gitu ya, rumahnya kan jauh dari MTR, rumah majikan aku, jadi aku tuh malas gitu
nggak aku lanjut. Kalau dulu itu di waktu di Mongkok itu dekat sama MTR, jadi aku kan deket gitu loh ya, tinggal naik turun ke bawah. Kalau mau yang ambil barang lebih mudah dan gampang gitu. Kalau di rumah baru yang di Homantin itu kan kayaknya tuh lumayan jauh, jadi membutuhkan waktu gitu. Ya udahlah, jadi aku tuh ya bukannya gimana sih, sebetulnya sih nggak apa-apa, cuma menurut aku lebih ribet aja gitu ya. Kebetulan aku juga senangnya itu kayak bikin konten atau video di YouTube gitu, jadi menyalurkan hobi aku gitu ya. Soalnya aku tuh memang dari dulu juga pengennya tuh jadi konten kreator guys. Aku tuh seneng gitu ya, terinspirasi dari teman-teman yang lain juga yang sukses. Semoga saja aku tuh bisa sukses kayak orang itu gitu loh ya guys. Aku tuh pengennya seperti itu. Jadi ya udahlah, nanti suatu saat nanti insya Allah kalau aku udah pensiun gitu ya, udah pensiun insya Allah aku tuh pengen tak lanjut gitu loh ya guys ya, bisnis produk kosmetiknya gitu ya. Nanti insya Allah ya, aku tuh pengen buka toko di rumah sendiri gitu ya guys ya. Jadi seperti itu ya, doakan saja semuanya dilancarkan ya guys ya. Jadi nanti sambil buka toko kosmetik, aku sambil nge-YouTube gitu loh ya guys ya, sambil duduk-duduk gitu kan, aku cuman informasi saja gitu ya. Nah, setelah pulang ke Indonesia, aku tuh ya begitulah, kalian tahu sendiri kan di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau pulang ke Indonesia itu ya guys, menurut aku tuh menghabiskan uang. Ya memang sih uangnya ada, cuman ya sayang sekali kalau habis nggak karuan gitu loh ya guys ya. Sedangkan aku sudah nggak kerja di Hong Kong gitu ya kan, aku tuh mikirnya gitu loh. Jadi di Indonesia itu gimana ya, ya memang karena kita sudah terbiasa di Hong Kong kerja sendiri dan nggak mikirin kayak kebutuhan sehari-hari ya kan, nggak kan, kita ikut majikan enak, tinggal makan, tinggal kerja biasalah seperti di rumah sendiri, waktunya gajian, waktunya liburan ya kan. Jadi seperti itulah, bisa kerja sambil liburan, menurut aku kan lebih enak. Nah pas di Indonesia itu aku tuh kebingungan gitu ya, ya nggak bingung sih sebetulnya, juga ada yang jatah ya kan. Terus ya lebih enak aja sebetulnya di Indonesia itu, di rumah sendiri itu lebih enak dan lebih nyaman sebetulnya ya. Bisa berkumpul sama keluarga iya kan, ya enak lah pokoknya, istirahat bisa sepuasnya, mau tidur ya tidur sepuasnya iya kan, mau kemana aja bisa, mau apapun juga bisa ya, pokoknya enak lah. Tapi bagi aku yang sudah terbiasa kayak mandiri ya, mungkin ya guys ya, sudah biasa mandiri dan sudah terbiasa kerja di luar negeri gitu. Jadi aku tuh kayaknya tuh kalau di Indonesia sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kayaknya bosen banget gitu loh ya guys. Menurut aku aku biasa nampak gaji iya kan sekian juta gitu, di sini cuman ngabisin uang gitu. Sedangkan di Indonesia itu menurut aku cepet banget uang itu habisnya, bener loh guys, cepet banget. Uang misalkan mau berapa puluh juta pun gak ada artinya di Indonesia itu kalau kitanya nggak bener-bener bisa memegangnya gitu loh, bener guys. Jadi saran dari aku ya, kalau misalnya kalian itu pulang ke Indonesia itu uangnya jangan diboros-borosin lah gitu loh ya. Bolehlah kalian jalan-jalan kemana nggak apa-apa, tapi ingatlah kita cari uang itu di luar negeri itu sangat susah. Jadi manfaatkan uang itu dengan baik gitu loh ya guys ya. Jadi biar ada apa ya, ada tempelnya gitu ya, maksudnya itu ada buktinya gitu ya, kita itu kerja di luar negeri itu untuk seperti bangun rumah atau beli tanah, beli sawah, dan punya tabungan dan lain-lain, bisa menyekolahkan anak sampai tinggi gitu loh ya guys ya. Jadi jangan habis nggak karuan gitu, percuma guys, bener nyesel. Aku juga gitu ya, aduh aku biasa apa ya di Hong Kong enak kerja gitu, di sini cuma ngabisin uang aja gitu, kayak itu sayang banget ya. Ya memang sih ya, uang itu bukan segalanya ya, tapi segalanya itu butuh uang gitu. Kita nggak punya uang itu rasanya mati gitu loh ya guys ya, kayak mau mati gitu. Ya ampun, sedangkan orang mati aja butuh uang loh guys. Jadi ya kita juga ya harus tetap semangat ya, kerja semangat buat masa depan kita sendiri kok ya. Jadi seperti itu loh ya. Memang sih dunia nggak dibawa mati, uang nggak dibawa mati, hanya amal perbuatan kita yang dibawa. Tapi setidaknya kalau bisa sih seimbang ya guys ya. Kita itu kerja jauh-jauh ke luar negeri juga
jangan lupakan sholat ya, tetap berdoa kepada Allah dan meminta yang terbaik pokoknya ya, yang terbaik buat kita semua gitu ya guys ya. Jadi tetap semangat kerjanya ya. Nah terus aku juga mikirnya gini ya guys ya, kenapa aku masih mau balik lagi ke Hong Kong itu ya, aku masih banyak kebutuhan yang belum aku capai ya, seperti anak aku itu kan belum lulus kuliahnya ya guys ya. Jadi aku nunggu anak aku lulus kuliah dulu, dan aku masih butuh biaya untuk kuliah. Maka dari itu aku tuh masih tetap pengen kerja gitu ya. Nanti kalau misalkan anak aku lulus, sudah selesai maksudnya, sudah selesai kuliahnya, mungkin 3 tahun lagi ya, mungkin 3 tahun lagi itu selesai, dan sekiranya sudah kerja gitu, mungkin aku bisa nanti pensiun dan membuka usaha di rumah gitu. Jadi biar lebih tenang aja gitu ya, nggak ada beban maksudnya ya. Sebetulnya sih di Indonesia juga bisa sih untuk membayar anak sekolah, itu bisa, cuman mungkin nantinya itu pas-pasan jadinya. Tapi kalau di sini tuh kan aku kan walaupun uang itu selalu kepake, tapi kan tiap bulan aku juga ada gaji gitu loh ya guys ya. Aku jadi mikirnya seperti itu. Dan aku juga di rumah itu nganggur ya, maksudnya itu nggak punya anak kecil gitu ya guys ya. Jadi ya daripada aku tidur-tiduran aja di rumah dan nggak ada kegiatan yang gimana gitu ya, pada ngegibah gitu loh ya guys ya. Ngegibah itu kan dosa, tapi jangan salah paham ya guys, aku tuh orangnya nggak suka ngegibah ya guys ya. Aku ya gini aja, gibahnya di depan kamera, aku suka ngomong di depan kamera aja, bla 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 gini, itu aja. Tapi aku nggak begitu suka kayak yang ngobrol-ngobrol sama orang lain, ngomongin orang lain, itu nggak begitu suka aku ya. Karena di sisi lain aku juga nggak ada alasan sih, misalkan aku tuh keluar ya, terus aku tiba-tiba duduk di depan rumah orang terus ngegibah, itu kan nggak pantas banget ya. Nanti takutnya jadi omongan orang ya, itu nggak ada kerjaannya cuma gibah aja, bikin dosa ya kan, nama-nama dosa kita gitu loh ya guys ya. Tapi kalau mungkin punya anak kecil kan, setidaknya kalau misalkan anak kecilnya, anak kitanya kemana, kitanya juga ngejar dia kemana gitu loh guys. Tapi kebetulan karena aku nggak punya anak kecil, jadi aku di rumah itu ya di rumah aja gitu loh ya guys ya. Aku manfaatkan untuk istirahat, bener-bener untuk istirahat gitu, karena aku dari kecil itu kerja terus ya. Aku sebetulnya capek guys. Sebetulnya sih ada benernya majikan aku ngomong tuh, kamu tuh sudah waktunya buka usaha sendiri, buka bisnis sendiri, kata dia gitu. Aku lihat kamu tuh capek, kata dianya itu, kasihan, kata dianya. Betul, sebetulnya sih betul dia itu ngomong, cuman ya udahlah, aku juga masih butuh kok, dan aku juga masih butuh, aku tuh masih ada keinginan juga, seperti aku pengen kemana gitu ya. Kalian tahu sendiri kan, aku tuh ada niat ya, ada niat sih dalam hati aku tuh ingin berangkat ke tanah suci gitu ya guys ya. Insya Allah bisa ya, satu keluarga gitu ya, amin ya guys ya. Ya nggak ibadah haji ya, umroh gitu ya guys ya, amin. Insya Allah bisa ya, tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita sudah niat itu, Allah mudahkan semuanya ya guys ya. Jadi seperti itu, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya guys ya. Makanya aku tuh masih pengen kembali lagi ke Hong Kong gitu ya guys ya. Dan aku juga masih butuh uang lah istilahnya itu ya. Ya semuanya butuh uang ya, dan uang itu ada aja kebutuhannya untuk apa ya. Yang nggak semuanya aku omongin di sini loh ya guys ya. Jadi seperti itu intinya sih, aku masih pengen kerja, cari uang buat masa depan yang lebih baik lagi gitu loh ya guys ya. Bukan ya aku cuman pengen gaya-gayaan di luar negeri, enggak. Jadi seperti itu, kalian tahu sendiri kan, aku tuh nggak bergaya orangnya ya. Jadi aku tuh orangnya gimana ya, ya bukan ngirit yang ngirit banget, enggak. Jadi apa ya, disesuaikan sendiri aku tuh orangnya ya. Misalkan gaji sekian ya, kebutuhan aku apa-apa juga ya harus bisa aku beli gitu ya. Apa yang aku inginkan juga bisa aku beli gitu ya guys ya. Itu juga kan hasil kerja keras kita sendiri, dan wajib menikmatinya gitu loh ya. Jangan semuanya dikirimin, jangan semuanya untuk keluarga. Jadi seperti itu loh, setidaknya kita itu
dari uang gaji itu bisa menyisahkan gitu ya, mana yang untuk liburan, untuk ditabung, mana yang untuk jatah keluarga gitu ya. Jadi kita harus pandai mengatur keuangan, karena tidak selamanya kita akan hidup di luar negeri ya. Insya Allah sih, insya Allah kalau misalkan tidak ada apa-apa dan semuanya dilancarkan, aku mungkin cuman mau 2 kontrak lagi, terus insya Allah aku pensiun ya guys ya. Ya seperti yang aku ucapkan tadi, aku ingin membuka bisnis sambil nge-YouTube gitu ya, membuat video gitu loh ya guys ya. Jadi alasannya seperti itu kenapa aku balik lagi ke Hong Kong. Dan aku kenapa juga nggak ke negara lain atau kemana, sebetulnya sih aku tuh pengen ya seperti kayak di kerja ke Jepang atau ke Korea atau Amerika atau Australia gitu ya. Cuman aku tuh nggak punya pendidikan yang tinggi guys, dan umur aku juga mungkin ya nggak masuk lah ke negara-negara tersebut, udah tua guys. Itu mungkin kalau ke Korea, ke Jepang, ke Amerika, ke Australia itu hanya untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi ya guys ya. Aku nggak punya pendidikan, jadi ya udahlah, aku lebih suka di Hong Kong. Di Hong Kong enak menurut aku ya. Aku sudah tahu di Hong Kong seperti apa dan bagaimana, jadi tinggal lanjutin aja gitu loh ya guys ya. Daripada aku habis ke Hong Kong nanti ke negara lain, itu kan nanti apa ya, kayak adaptasi lagi gitu, adaptasi dengan lingkungan sekitar, atau bahasanya juga beda lagi, itu kan susah gitu ya. Jadi kalau di sini tuh menurut aku lebih nyaman aja sih, pokoknya aku lebih suka di Hong Kong. Jadi seperti itu ya guys ya. Di Hong Kong aku bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibanding di Indonesia gitu. Iyalah, di Indonesia mana ada gaji yang setinggi di sini gitu ya kan. Di Indonesia udah 2 juta 3 juta aja udah bagus banget ya kan, dan itu pun harus mempunyai ijazah lah, tinggi badan lah, harus penampilan menarik lah, harus apa lagi itu guys, umurnya segini lah ya kan. Jadi ada batasan umurnya gitu ya. Berarti aku yang nggak ada pendidikan nggak laku dong di Indonesia gitu loh. Jadi ya udah, aku memilih kerja ke luar negeri lagi, karena di Indonesia itu cari pekerjaan susah sekali guys. Jadi seperti itu ya. Sebetulnya sih kalau dicari ada aja, tapi kan gajinya itu nggak sama seperti di Hong Kong ya. Kerja itu sebetulnya sama dimanapun juga sama ya. Kalau kita menjadi PRT itu sama aja kok, nyapu, ngepel, nyuci, iya kan, masak, yang ada anak ya jaga anak gitu kan, sama aja kok. Cuma menurut aku apa ya, ya lebih enak di luar negeri lah ya, walaupun jauh dari keluarga ya nggak apa-apa ya kan. Toh kita juga zaman sekarang bisa video call, bisa teleponan ya kan, lewat handphone gitu loh guys. Jadi seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi alasannya seperti itu kenapa aku balik lagi ke Hong Kong. Jadi ya aku lebih nyaman di Hong Kong lah kerjanya. Di Hong Kong itu kita bisa kerja sambil liburan ya. Soalnya kalau di Hong Kong ini sistemnya ada libur setiap seminggu sekali ya. Jadi tergantung majikan juga, kalau libur itu ngasihnya ada yang minggu, ada yang Sabtu, ada yang hari biasa. Pokoknya setiap seminggu sekali itu dikasih libur atau tanggal merah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau aku di sini setiap minggu liburnya ya. Jadi seperti itu. Tapi kadang kalau misalkan ada majikan aku ada keperluan apa-apa, kadang dia bilang udah kamu Sabtu aja liburnya gitu. Jadi tergantung majikan ya guys ya. Oke ya teman-teman, buat teman-teman semua, jadi tetap semangat kerjanya ya. Jadi biar kalian itu apa ya, pokoknya tetap semangat kalian itu kerja di luar negerinya, dan biar kalian itu tahu rasanya merantau itu seperti apa sih dan bagaimana sih gitu. Dan biar kalian juga tahu gitu rasanya bagaimana sih merindukan seseorang yang kita cintai yang jauh dari kita gitu loh ya guys ya. Jadi seperti itu, dan biar kalian juga merasakan betapa bahagianya kita itu bisa apa ya, bekerja keras sendiri dan punya uang gaji sendiri gitu ya guys ya. Dan kita juga bisa membeli apapun yang kita inginkan gitu ya, tanpa harus meminta ke orang lain gitu, atau merepotkan orang lain, apalagi keluarga kita ya kan. Jadi menurut aku ya bahagialah. Jadi aku iya dong bahagia ya, karena aku bisa membahagiakan keluarga aku,
dan aku juga bisa membahagiakan diri aku sendiri gitu. Walaupun memang ada plus minusnya, kalau di luar negeri itu sedihnya kalau pas lebaran kita nggak bisa kumpul sama keluarga gitu ya guys ya. Terus ya begitulah, kita kalau keluar negeri kan jauh dari keluarga, kalau sakit kadang suka sedih sendiri gitu, tapi gak apa-apa, tetap semangat ya. Yang penting semoga kita semua sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, tetap semangat pokoknya ya. Oke ya, jadi seperti itu ya, karena banyak sekali yang tanya sama aku ya, Kak, apakah sudah balik lagi ke Hong Kong, dan kenapa nggak pensiun, ini itu dan lain-lain gitu ya guys ya. Gak apa-apa sih sebetulnya ya, itu suatu hal yang lumrah ya, ada yang nanya, ada yang gini gitu dan lain-lain, gak apa-apa ya. Jadi seperti itu alasannya, dan aku juga mikirnya itu gini ya guys ya, soalnya di Hong Kong itu biasanya ada batas umurnya ya guys ya, yang X itu batasnya 45 tahun ya. Jadi misalkan kita pulang ke Indonesia terus mau balik lagi ke Hong Kong itu batasnya 45 tahun ya. Kalau yang non itu 35 kalau nggak salah ya, tapi itu juga tergantung majikan. Misalkan ada yang mau yang tua-tua banget, yang nggak apa-apa, pikir aku kan umurnya belum 40, ya udahlah aku lanjut gitu ya. Jadi mumpung aku masih kuat tenaganya gitu ya, terus umurnya juga masih kepake, iya kan, sayang banget daripada nganggur di rumah, iya kan ya. Walaupun di rumah juga aku nggak nganggur-nganggur banget, maksudnya gitu loh guys. Jadi seperti itu ya, mendingan di sini gitu. Di rumah juga sama kok, nyuci ngepel apa, tapi nggak ada yang gaji di rumah itu. Iya sih ada ya, suami kita ya guys ya yang ngegaji. Dan apa ya, ya sama aja sih, di sini juga kan nyapu, ngepel, masak gitu ya kan, ya seperti di rumah sendiri aja, tapi di sini kan dapat gaji. Jadi seperti itu, jadi ya nggak pusing-pusing banget gitu ya guys ya, dan nggak terlalu memikirkan kebutuhan sehari-hari. Beras habis lah, minyak habis lah, bawang habis lah, atau ini habis itu habis ya kan nggak mikirin itu ya kan, kita cuman mikirinnya kerja-kerja aja, dan waktunya gajian, waktunya libur. Jadi seperti itu ya guys ya, itu menurut aku ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih and bye bye, see you on next video ya. Dan semoga cerita aku ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya ya, dan tentunya alasannya itu nggak beda jauh dari teman-teman yang lain ya. Di Indonesia itu tahu sendiri seperti apa dan bagaimana ya guys ya, kalian juga tahu sendiri lah. Kalian kira-kira habis berapa guys kalau misalkan kalian tuh pulang cuti nih dari Hong Kong ke Indonesia gitu, berapa lama dan habis berapa puluh juta gitu guys. Ini bukan dari Hong Kong aja ya, semuanya yang dari luar negeri pulang ke Indonesia itu bener kan, uang itu cepet banget habisnya, kayak air mengalir gitu loh guys. Sedangkan di sini itu kita carinya susah payah gitu loh, capek gitu loh. Tapi kenapa gitu ya, pas pulang ke Indonesia itu uang itu cepet banget habisnya. Itu yang bikin aku kadang suka pusing gitu loh guys ya, daripada aku menghabiskan uang di Indonesia, udahlah aku balik lagi aja ke luar negeri lah, cari uang lagi lebih enak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin cerita aku juga nggak beda jauh dari teman-teman yang lain semua ya, jadi seperti itu ya.